Halo semuanya, video kali ini kita akan membahas mengenai golongan darah. Simak videonya dengan baik ya. Topik pembahasan kali ini yaitu yang pertama tujuan praktikum, kemudian landasan teori, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat prosedur kerja, dan yang kelima ada pembahasan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Dedita Setiarini dengan NIM 181304103 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Jadi, tujuan praktikum kita kali ini yaitu menentukan golongan darah seseorang dengan sistem AB0 dan resus. Sebelum kita ke inti pembahasan, ada baiknya kita mengetahui landasan teori dari golongan darah. Jadi, golongan darah adalah ciri khusus dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Dua jenis penggolongan yang paling penting adalah penggolongan AB0 dan resus. Tes golongan darah konvensional dilakukan dengan pemberian cairan reagen anti-A, anti-B, dan anti-D pada sampel darah di kaca reaksi. Golongan darah resus ditentukan dengan melihat ada atau tidaknya penggumpalan pada sampel darah. Golongan darah ditentukan oleh jumlah zat, kemudian disebut antigen yang terkandung di dalam sel darah merah. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yaitu cukup sederhana. Yang pertama ada buku ajar anatomi dan fisiologi manusia dan buku sumber lain yang relevan. Kemudian informasi dari narasumber, dan yang ketiga itu ada bacaan dari majalah, surat kabar ataupun internet, dan juga melihat video dalam YouTube mengenai kadar hemoglobin. Kemudian yang kedua itu ada prosedur kerja. Prosedur kerjanya yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang didapatkan pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar, maupun internet. Pembahasan yang pertama yaitu fungsi dari penggolongan darah. Penggolongan darah sangat penting dilakukan terutama pada saat transfusi darah, agar darah yang ditransfusikan tidak menimbulkan reaksi perlawanan dari tubuh. Hal ini karena setiap golongan darah memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya tidak bisa dicampur dengan golongan darah lain. Pada transfusi darah, sistem penggolongan darah yang harus diperhatikan adalah golongan darah dari pendonor dan resipiennya. Pengecekan golongan darah berdasarkan sistem golongan darah AB0 dan sistem resus. Selain itu, perlu diperhatikan adanya antibodi yang dapat menyerang sel darah pendonor sehingga membahayakan tubuh pasien. Selain kecocokan golongan darah pendonor dengan resipiennya, diperhatikan juga kondisi pasien sebelum ditransfusi, warna darah, kemudian homogenitas darah bercampur atau tidak. Kemudian yang ketiga, berdasarkan video yang sudah ditonton sebelumnya mengenai praktikum uji golongan darah dengan jumlah praktikan 3 orang, reaksi penggumpalan yang terjadi pada masing-masing antisera antara lain, untuk praktikan yang satu, golongan darah A terjadinya penggumpalan pada serum anti-A dan anti-AB. Kemudian praktikan 2, golongan darah B terjadi penggumpalan pada serum anti-B dan juga anti-AB. Praktikan yang ketiga, golongan darah AB terjadinya penggumpalan pada semua serum dan anti-A, anti-B, dan juga anti-AB. Jika seseorang memiliki golongan darah 0, maka tidak ada penggumpalan pada semua serum. Penggolongan darah pada sistem resus, jika terjadi penggumpalan maka golongan darah yang dimiliki ialah RH+, sedangkan kalau tidak menggumpal berarti golongan darah RH-. Sekian video mengenai penggolongan darah, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.